Dari Grand Studio Metro TV Jakarta, inilah Demo Crazy. Menampilkan Iwel Sastra, Muclek Katulistiwa, Melani Putria, Sisi Syaha, Randa, Dewi Kumala, dan Demo Crazy Band menampilkan Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di Demo Crazy. Ya, dan masih dalam suasana lebaran, kami keluarga besar Demo Crazy mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya sebagai wakil pimpinan seneng banget lihat anggota dewan kita tuh walaupun masih suasana lebaran tapi semangat, rajin, udah sampai di sini kan. Tapi kalau dilihat dari sini yang mukanya paling sumringah tuh Pak Mucle. Pasti dapat parcel paling banyak nih. Parcel dari saya udah sampai ya, Pak ya? Saya belum cek sih. Karena terlalu banyak sekali parcel yang mampir ke rumah saya. Memangnya Adinda Zizi ini mengirim parcel untuk saya? Enggak sih, cuma nanya basa-basi aja. Pencitraan gitu Iya, biar ya. kelihatan baik depan orang. Tapi tunggu deh, Pak Mucil tadi katanya nerima parcel banyak. Iya. Iya, hati-hati loh Mas Mucil nerima parcel. Mas Mucil ini kan anggota dewan, nggak boleh dong terima parcel sembarangan kayak gitu. Oh Adinda, saya itu menerima parcel tidak sembarangan, hati-hati. Kalau sembarangan nanti pada tumpah. Tapi setiap parcel yang saya terima itu sudah saya catat semua. Kalau seandainya sudah saya catat, lalu saya akan kembalikan kepada pengirimnya. Terutama barang-barang yang sudah saya punya. Begitu. Saya kirim balik. Kalau barangnya udah punya dikirim balik. Saya balikin lagi. Kalau barangnya belum punya, Saya simpan. sama aja dong diterima. Ya udah parcel-parcelnya udah. Nih ngomong-ngomong tentang lebaran nih, Mas Mucil sama Mas Iwel, saya mau nanya Nih. ini di Indonesia ini kenapa Idul Fitri itu disebutnya lebaran ya? Iya, saya juga bingung ya kenapa dibilang lebaran ya. Ditanya kok ditanya balik. Ya bingung kan boleh, masa nggak boleh bingung? Orang bingung nggak boleh. Ya. Kenapa namanya jadi lebaran? Padahal kan setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh kan kita relatif tidak makan tidak minum itu harusnya bukan lebaran, kecilan atau kurusan. Lebar sama lebar. Beda ya. Iya. Mungkin bisa jadi lebaran itu dari kata lebar. Iya betul. Dikasih akhiran an artinya menjadi lebih lebar. Oh. Nah, bisa kita juga. diminta untuk membuka hati lebar-lebar memaafkan. Hebat, ya. Diminta membuka pintu lebar-lebar menerima tamu. Membuka dompet lebar-lebar. Wah ini. Untuk kita memberikan kepada orang yang butuh. Supaya orang tahu bokeh habis lebaran. Yang kayak gini yang harus diperbaiki nih Mas. Jangan Iya. sampai lebaran tuh jadi ajang balas dendam. Waktu puasa semua ditahan, hawa nafsu ditahan. Nah lebaran jadi kebablasan kan, banyak pengeluaran yang nggak penting, nggak terkendali. Ya, dan semoga nih ya, sudah kita menjalankan ibadah puasa, kita jadi dapat banyak berkah, amin, amin. Dan lagian juga yang namanya baru saja menjalankan ibadah puasa itu seperti melakukan apa ya, pengendalian diri gitu. Jadi Iya. kita ibarat kata menjadi manusia yang terlahir kembali menjadi orang yang lebih baik lagi. Luar Biasa biasa sekali ya ya. Mama Dedeh ya. Iya. Jadi menurut saya di bulan di lebaran saat ini sekarang ini yang diperbarui itu bukan hanya diri saja. Iya. Tapi ada lagi yang harus diperbarui. Apa itu? Lagunya Bang Toib. Apa hubungannya nih? Ya kan selama ini kan disebutkan 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ini setelah saya hitung-hitung udah masuk tahun kelima nih. Berarti udah 5 kali puasa, 5 kali lebaran nggak pulang-pulang. Berarti syair lagu itu harus direvisi ya? Iya. Saya juga bingung itu Bang Toib kenapa lama banget ngilangnya? Udah nggak pernah telepon, nggak pernah menghubungi lewat Skype. Tapi BBM ada ya? Kamu gila, BBM ada kan tapi ya? BBM. Kenapa? BBM kan tapi ya Pak? Ah nggak bisa, BBM Bang Toib tulisannya jelek, saya nggak bisa baca. Bukan tulisannya, orangnya. Handphone gini. Tapi Orangnya jelek. Kamu nyebut saya jelek seneng banget. Begitu berduaan, Kang Mas. Ya. fitnah. Oh, fitnah.
Tapi ini masih ngomongin tentang Lebaran. Kalau buat Mas Mucel ini agak berat loh Mas, ini pertanyaannya. Ya kalau berat kita panggul bareng-bareng. Susah amat. Buat Mas Mucel Ya. ini, makna Idul Fitri atau Lebaran itu apa? Seperti apa? Sebetulnya ini agak berat ya. Jadi saya harus agak sedikit merenung. Maaf, ini agak berat ini. Punya obat puyeng nggak kira-kira? Jadi kata lebaran, kita harus melihat dari sisi... Jadi makna lebaran dari itu? makna lebaran kita lihat dari bahasanya. Dari kata? Lebaran. Oh. Itu mempunyai arti tersendiri. Oke. Lebaran. Le-nya itu adalah lepas Ramadan, jangan sampai lepas iman yang sudah dilatih. Itulah. Oke. Iya. Itu tunggu, itu tadi le. Sekarang bar. Barnya itu baru selesai Ramadan. Jangan sampai lepas iman yang sudah dilatih. Agak mirip sama yang pertama ya? Agak mirip, serupa tapi tak sanggup. Oh, sama. Tunggu, tadi le udah, bar Bar. udah yang agak mirip. Anda nanya mulu dari tadi. Saya udah bilang, jangan sampai lepas iman yang sudah dilatih. Mari kita sukseskan program KTP elektronik. Penduduk wajib memiliki KTP elektronik. KTP elektronik diterbitkan di wilayah domisili penduduk. Jangan lupa melaporkan kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, dan perceraian untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Mari kita sukseskan program KTP elektronik untuk mendukung sukses pemilu kada, dan meningkatkan pelayanan publik serta keamanan negara. Kecelakaan kerja membuat pengusaha menderita. Pastikan Anda ikut Jam Sostek. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, uang muka rumah, dan beasiswa. Untung ikut Jam Sostek. Kini lebih baik. Clip to Keep dari Line Star. Metro TV's English news programs. English on the ones. Indonesia Now. Talk Indonesia. After Hours. What you need to know is all in Metro TV's English news programs. Zona Memori Nest Cuts Group Band Minggu 4 September jam 10 malam. Janganlah hati, jangan kau nodai, janganlah hati, lentera hidup ini. Ya, kembali lagi di Demo Crazy
dan pemirsa, masih dalam suasana lebaran, malam hari ini anggota Dewan tidak akan bersidang. Melainkan kami akan melakukan perbincangan terkait mengenai makna lebaran serta pemberantasan korupsi melalui pembangunan moral dan karakter. Baik, dan kita akan segera masuki perbincangan pertama yang akan membahas mengenai makna Hari Raya dalam kehidupan. Dan untuk membahas ini kami sudah kedatangan seorang narasumber. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Kiai Haji Syaiful Islam Al-Fayage. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, segar terus ya Ustaz kelihatannya ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, Anda ini kan menjadi mu'alaf di tahun 93 ya? 93 ya. Ustaz bisa nggak sih diceritakan ke kami semua yang ada di sini bagaimana sih saat pertama kali Ustaz merayakan Hari Raya Idul Fitri saat itu? Iya, pertama kali saya mu'alaf tahun 93, terus langsung berpuasa. Yang saya rasakan itu sesuatu yang saya tidak merasakan, ya, sesuatu yang saya tidak dapat. Itu saya betul-betul merasakannya. Di antaranya adalah dari kesehatan juga lebih sehat, lebih bugar ya, lebih enak badan ini, lebih ringan. Dan juga yang paling penting yang saya betul-betul merasakan adalah ketenangan batin saya. Betul-betul saya merasakan kedamaian, kesejukan yang itu yang saya rasakan. Makanya kalau ada bulan dengar ada nanti bulan Ramadan datang, itu saya sangat gembira sekali, senang sekali. Jadi Ustadz, saya mau bertanya nih satu hal, ketika berbicara soal berpuasa sebelum hari raya, itu kan hari raya sudah jelas ketika itu manusia menjadi fitrah kembali. Kemudian target dari puasa itu adalah membuat orang yang bertakwa, ketika dikatakan dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ini tingkatan takwanya seperti apa nih Ustadz? Iya, jadi tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun tadi yang Mas Mucela sampaikan. Jadi mencetak orang yang bertakwa. Sementara kita tahu bahwa takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puasa. Tapi efek dari itu yang kita harapkan. Sehingga kita misalnya orang yang naik haji. Orang yang naik haji itu ada haji mardud, ada haji makbul, atau haji mabrur. Jadi ada haji makmun juga tangga saya tuh. Oh itu beda Ustaz ya? Oh beda. Ada haji mardud dan ada haji makbul. Ya, maksudnya apa nih dua? Ya kalau haji mabrur itu kalau dia udah haji pulang ke rumahnya, ibadahnya lebih baik ya, akhlaknya lebih baik ya, perilakunya lebih baik. Jadi artinya puasanya itu diterima. Nah, begitu juga Ramadan ini ada Ramadan yang mabrur, ada Ramadan yang mardud. Jadi Ramadan yang diterima oleh Allah, ada Ramadan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang Ramadannya diterima oleh Allah, maka tepat terjang perilaku ke depan itu lebih baik dari tahun kemarin, lebih baik dari bulan-bulan kemarin. Lah ini yang dimaksud oleh Nabi, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Jadi tidak dikatakan orang itu berlebaran, berhari raya yang hanya bajunya yang baru, mobilnya yang baru, sarungnya yang baru. Tapi yang dikatakan sesungguhnya orang berhari raya adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang memang diinginkan. Jadi harus kita hindari ya Ustadz, ya agama yang menyebutkan bahwa ada orang berpuasa cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Iya, kalau kita melihat puasa ini kan sudah kita sering melakukan kan. Tapi kan yang kita lihat di Indonesia, kita saksikan di bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini kan kayaknya tidak ada pengaruh. Bahkan saya katakan di Indonesia ini yang namanya kezaliman ini sudah terlalu parah. Mungkin nggak tahu yang saya lihat. Mungkin terlalunya harus dibuat lebih penekanannya Ustaz. Sudah terlalu parah. Gitu Ustaz. Sudah terlalu parah ya Ustaz? Sudah terlalu parah kezaliman. Terutama sekali adalah
pemimpin bangsa ini harus stop yang namanya kezalimannya, harus di stop. Sehingga insya Allah akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pikir itu. Alhamdulillah ya pimpinan, anggota dewan, setelah kita barusan dengerin apa yang dikatakan oleh Ustaz Fayage, banyak banget makna yang bisa kita ambil dari puasa dan juga lebaran. Iya. Dan yang pasti bisa kita terapkan di kehidupan kita kesehari-hariannya dan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi nantinya. Betul, apalagi kalau yang menjalankan puasanya itu dengan sungguh-sungguh gitu, bener-bener. Kemarin ya saya puasa itu ini loh, bangga banget sama Mas Mucile loh. Luar biasa Mas Mucile ini waktu bulan puasa ya, kayaknya menjalankan bulan puasa itu luar biasa tenang gitu. Jadi orangnya tuh lebih tenang, lebih diam gitu. Dan kayaknya menikmati sekali bulan puasa ya waktu itu ya. Adinda bisa aja. Bikin Kakanda ini jadi GR. GR? Gede rahang. Enggak, tapi beneran kok, beneran. Mas Mucil waktu itu kan lebih diem gitu kan, lebih tenang gitu. Orang saya di sampingnya dicuekin, orangnya apa nggak dibales, telepon nggak diangkat, diem aja. Adinda jangan pakai muter-muter. Pakai bilang saya diem, pendiam, nggak negor kiri kanan. Bilang aja saya kebanyakan tidur puasanya. Nah itu yang maksudnya saya tadi. Pakai muter-muter, pendiam segala macam. Pulang lewat mana nanti? Baik. Ustaz, perbincangan akan kita lanjutkan kembali, tapi kita istirahat sejenak. Jadi pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di Democrazy. Usaha dan punya karyawan begini jantung dredeg melulu. Lah wong kalau sakit duitnya sopo sing bayar rumah sakit. Tapi untung ikut Jam Sostek. Ada jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan banyak untung-untung lainnya. Bisa buntu punya karyawan tapi gak punya Jam Sostek. Untung ikut Jam Sostek. Mau tahu rahasia kami jadi anak berprestasi? Caranya gampang kok. Pertama, disiplin dan lakukan tugas-tugasmu dengan senang hati. Kedua, latih bakat yang kamu punya dan ikuti lomba yang kamu suka. Dan ketiga, seringlah berdiskusi dan belajar kelompok bersama teman-temanmu. Gampang kan? Semua bisa jadi anak berprestasi. Logo, sandal dan sepatu generasi prestasi. Baru, Rexona Men Adventure. Dengan formula yang bekerja melindungi 24 jam. Tetap kering sepanjang hari apapun aktivitasmu. Jelajahi serunya petualangan. Rexona Men. Ya, ini mumpung Lebaran, bagaimana kalau saya menyanyikan beberapa lagu? Yo, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Doro, kalau saya ini pengen jadi penyanyi yang bisa jadi presiden. Daripada presiden. Sentilan, Sentilun, Senin 5 September, jam 9:30 malam. 美都新闻印尼唯一的华语电视节目，以全新风貌为您呈现全方位讯息，开拓您的视野和智慧。周一至周五下午2点，周六和星期天早上10点半，请准时收看。 Hadirkan
masih di Demokrasi dan kembali kita lanjutkan perbincangan. Dan Ustadz, ini meskipun kita suasananya sudah lebaran ya, cuman kalau kita kemarin kita hayati pada waktu sedang melakukan puasa, itu banyak orang yang bilang puasa itu bikin lemes. Dan mungkin ada juga yang jadi malas-malesan kerja. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara berpuasa dengan produktivitas dalam bekerja? Iya, jadi puasa itu adalah merupakan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Jadi orang mampu berpuasa sebulan penuh itu memang diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar untuk bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat bahwa orang berpuasa itu bukan karena kekuatan, tapi di situ ada keimanan ya. Ada keimanan. Makanya sama-sama orang berpuasa, tapi kadang pahalanya itu, kualitas pahalanya itu pasti beda-beda. Jadi misalnya orang yang kerja, misalnya yang sangat berat, tapi dia kalau dengan tetap dia berpuasa, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang hanya duduk kerja di kantor. Atau misalkan puasa itu kebanyakan seharian tidur misalnya Ustadz. Karena orang menganggap tidur itu juga merupakan ibadah. Karena dibandingkan dengan dia keluar rumah, kemudian menggosip atau gibah terhadap orang lain itu juga akan menimbulkan suatu hal yang mudarat. Maka tidur dibilang juga ibadah. Iya, cuman pahalanya ya beda. Berkurang ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa kualitas puasa sesuai dengan kemampuan. Jadi tergantung iman. Insya Allah kalau orang itu imannya kuat, insya Allah akan mampu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Iya, mungkin iman kuat Ustadz. Kadang-kadang Imron yang nggak kuat. Si Imron itu saat suka cerita sama saya, dia nggak kuat gitu. Kadang-kadang harus bekerja gitu. Tapi lemes dia bilang gitu. Itu gimana Ustadz? Harusnya kan tidak... Puasa itu tidak mempengaruhi produktivitas seseorang. Si Imron sering ngeluh sama saya, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Imron ini siapa sih? Tetangga saya, anaknya Pak RW. Iya, jadi puasa itu memang mengajarkan keikhlasan. Nah, ini. Puasa itu memang betul-betul mengajarkan keikhlasan.